Minasan ohayo gozaimasu. Selamat datang di kelas terjemahan karya sastra kontemporer dan subtitle. Untuk pertemuan pertama, saya akan menjelaskan secara umum saja untuk mata kuliah ini, apa saja yang akan dipelajari kira-kira, kemudian sedikit terkait dengan hal-hal penerjemahan, ya. Kita mulai dulu pertanyaan kepada minasang sebetulnya ya. Jadi di sini ada Hongyakusha oyobi Tsuyakusa ni nareru no wa dou shimasu ka? Jadi sebetulnya bagaimana sih kita ya bila ingin menjadi penerjemah, baik itu penerjemah tulisan maupun juru bahasa, yaitu interpreter gitu. Ya, hal-hal apa saja yang harus wajib kita penuhi gitu ya. Nah, sedikit kita akan brainstorming aja sih di sini ya. Oke, saya mulai dengan satu pertanyaan, ya kan? Apakah semua orang yang bisa berbahasa asing, sebagai contohnya kita sebut aja bahasa Jepang, itu dapat menjadi seorang penerjemah gitu? Nah, di sini perlu jawaban dari minasang. Mungkin ada yang menjawab, "Ya, bisa saja," karena dia memiliki kemampuan, gramatikal, kemampuan berbahasa asing, gitu. Atau tidak juga, gitu, tidak langsung yang bisa bahasa Jepang serta-merta bisa, menjadi seorang penerjemah, karena perlu unsur-unsur pendukung lainnya selain kemampuan berbahasa atau kemampuan secara gramatikal, gitu. Nah, hal ini mengapa saya tanyakan? Karena mungkin saya, baik pun minasang, pernah suatu ketika Anda membaca satu buku terjemahan, mungkin dari bahasa bahasa sumbernya itu bisa bahasa Inggris atau juga dalam bahasa sumbernya itu bahasa Jepang dan diterjemahkan ke dalam bahasa sasaran atau bahasa targetnya bahasa Indonesia, yang sebetulnya kita pahami word by word gitu, satu per satu kata. Tapi ketika kita baca secara, apa sih, keseluruhan, kita tidak bisa menangkap apa maksud dari buku ini, yang ingin disampaikan oleh si pengarang ini apa. Apakah minasang juga pernah mengalami pengalaman hal yang sama dengan saya? Karena saya pribadi pernah mengalami hal itu, gitu. Lantas terkait dengan, pengalaman ini, mengapa saya bertanya hal ini bisa terjadi gitu? Apa yang menyebabkan, eee, buku terjemahan dalam bahasa yang kita pahami, tapi nayonya, kontennya tidak kita pahami, gitu. Ya, ini mungkin akan menjadi diskusi yang menarik ketika nanti, kita belajar online sama-sama ya. Baik, kita lanjut saja. Nah, sebetulnya untuk menjadi seorang penerjemah itu, apakah menurut Minasang ada sebuah metode tidak? Atau mungkin ada strategi gitu? Atau teknik? Atau prosedur yang memang harus, yang diperlukan untuk menghasilkan sebuah produk terjemahan yang baik gitu? Misalnya kalau tidak perlu, ya kenapa? Ya, kalau misalnya dirasa perlu, seperti apa metodenya? Nah, mungkin nanti, sebelum kita menerjemahkan beberapa karya sastra yang sederhana dalam bahasa Jepang ke bahasa Indonesia, kita perlu juga, apa namanya, sekilas ya, mungkin tidak sekilas juga, kita perlu juga membahas seperti apa metode, strategi, dan teknik penerjemahan. Walaupun di kelas penerjemahan, Jepang Indonesia satu mungkin minasang sudah pernah mendapatkan, materi seperti ini, ya. Oke. Nah, nanti tapi di kelas ini karena tadi sesuai dengan, nama mata kuliahnya adalah penerjemahan karya sastra kontemporer dan subtitle, mungkin untuk subjek, penerjemahannya subjek penerjemahannya itu akan berbeda dengan, subjek yang digunakan di kelas sebelumnya, yaitu terjemahan
Jepang, Indonesia. Oke ya, kita lanjutkan. Nah, kemudian kalau misalnya saya di sini ambil beberapa, produk sebetulnya yang apa namanya, ya data, ya dari bahasa di sini sumbernya bahasa Jepang yang bisa kita jadikan sebagai proyek terjemahan ya ke dalam bahasa target yaitu bahasa Indonesia. Nah, yang jadi pertanyaan adalah ya di sini ini saya sebentar saya kecilkan dulu ya karena terlalu besar sehingga tidak bisa terbaca. Oke. Nah, sebetulnya yang jadi pertanyaan adalah eh, sebetulnya bagaimanakah penerjemahan untuk teks sastra ya atau teks karya sastra? Apakah sama dengan tadi strategi atau teknik penerjemahan terkait dengan subtitle? Mungkin minasang sudah bisa membedakan penerjemahan teks sastra dengan subtitle. Kalau kita menonton film-film asing, misalnya drama Korea atau drama Jepang, J-dorama gitu ya, itu di bawahnya itu ada jimaku atau ada ya tadi, apa, tulisan yang membantu penonton untuk memahami bahasa atau isi cerita film yang memang kita tidak kuasai bahasa tersebut. Tapi karena ada jimaku, ada subtitle itu, jadi kita paham cerita dari film tersebut. Itu kita sebut subtitle. Nah, apakah sama gitu teknik dan strateginya gitu. Nah, kalau kita lihat di sini ada beberapa contoh ya, ini objek penerjemahan teks karya sastra misalnya ya. Teks karya sastra dan juga mungkin beberapa buku teori yang bisa kita terjemahkan juga. Tapi mungkin ini levelnya sudah sangat menengah ya, sudah level atas gitu. Untuk kosakata, penggunaan kosakatanya sudah semong kotoba. Nah, oke, kalau yang di tengah ini adalah seperti kita sering tonton di TV atau di YouTube ya. Ini adalah drama-drama populer, drama Jepang ya, gitu. Mungkin minasang sudah pernah nonton Seisei Suru Hodo Aishiteiru. Saya rasa sudah pernah ada salah satu minasang yang menonton. Dan juga di sini ada salah satu film yang boleh dibilang mungkin untuk subtitle-nya ini lebih lebih bermutu ya, kalau dibandingkan dengan ini. Kadang untuk subtitler itu ada yang dibayar memang atau ada yang free subtitler gitu. Kalau yang dilihat di sini ini film memang juga, apa namanya, untuk ceritanya juga serius ya. Ini Ainu Moshiri, Dunia Ainu, oke, ya. Nah, itu pasti kalau film ini ditujukan tidak hanya untuk orang Jepang, ya, pasti diperlukan sebuah apa, penunjang, yaitu, subtitle yang dapat memberi pemahaman bagi si penonton, itu, ya. Nah, nanti dalam kuliah ini akan dibagi sebagian, setengah semester kita akan bahas, apa namanya, eee, terjemahan karya sastra dalam bentuk tulisan, yaitu misalnya Tampeng, kemudian Mukashibanasi, ya, karena itu yang mungkin lebih mudah, dan sisanya kita akan membahas untuk, subtitle, gitu. Baik, ya. Kemudian nanti nah, ini juga contohnya sama seperti yang tadi. Apakah ada yang tahu bagaimana terjemahan dari kedua karya ini gitu ya. Nah, kita tahu kalau ini kan film ini saya pernah menonton di di NHK NHK gitu ya. Ini Renzoku Dorama. Jadi drama yang bersambung. Di situ pun juga diberi apa namanya? Diberi subtitle juga. Tapi lucunya juga ada judulnya yang bukan dalam bahasa Jepang, misalnya seperti itu kan. Nah, kemudian untuk yang sebelahnya di sini adalah, mungkin minasang sudah pernah baca. Ya, saya berharap sih sudah pernah baca minimal bahasa Indonesianya atau bahasa Inggrisnya ya. Umi Beno Kafka, ini karya Murakami Haruki ya, dan sangat terkenal sekali. Jadi Kafka on the Shore bahasa Inggrisnya,
Dan bahasa Indonesianya juga ada Kafka di tepi pantai ya. Jadi kalau kita apa ya, eee, bandingkan, judul, eee, apa namanya, novelnya ini mungkin ada sebagian hampir mirip dengan judul aslinya, tapi ada yang betul-betul sangat berbeda dengan judul novel dari bahasa sumbernya. Misalnya seperti itu, nanti kita akan tunjukkan, mudah-mudahan saya masukkan di sini ya, untuk judul dari bahasa sumbernya begini, tapi hasil, ketika diterjemahkan ke dalam bahasa targetnya berbeda judulnya gitu. Nah itu kadangkala atau bukan kadangkala, sering pula terjadi hal seperti itu. Nah, nanti kita juga akan mencoba menerjemahkan ya. Nah, berhubung ini karya sastra, objek, terjemahan ya, yang dijadikan objek adalah karya sastra, itu tentunya akan banyak kita temui metafor-metafor, kemudian diksi-diksi gitu ya, yang kadang kita juga sulit gitu mencari padanannya, ekuivalensinya itu dengan bahasa target. Lantas bagaimana gitu kita menyikapinya ya? Oke, mungkin untuk nanti ini kita akan bahas di kelas online, saya tidak akan menjelaskan di sini untuk hal ini. Misalnya contohnya saja, ketika ada satu, kalimat yang mudah saja. Contohnya ya, "Anisa-san wa Nihon no koto o yoku wakatta" desu ne. Nah, ketika kita menerjemahkan ke dalam bahasa target, ya target language itu, kita juga harus harus berpikir, nanti ada beberapa unsur yang harus kita pertimbangkan. Ini apakah readership-nya siapa, kemudian teks ini untuk apa gitu ya. Itu juga kita perlu, pertimbangkan sehingga nanti hasil terjemahannya bisa yang sifatnya formal, bisa yang sifatnya casual, atau juga, ada kalanya bisa yang bersifat, setia, jadi mengikuti word by word gitu, ya kan. Ada juga yang sifatnya sudah boleh dibilang pakai bahasa saya sih selingkuh gitu, maksudnya free translation gitu ya. Nanti kita coba masing-masing satu-satu buat ya, contohnya. Kemudian juga di sini ada yakimeshi desu ne, yakimeshi atau yakihang gitu ya. Nah, yakimeshi, yaki itu kan sebenarnya kalau kita cek bakar gitu ya, nasi, oh nasi bakar. Tapi tunggu dulu, ternyata di Indonesia itu ada nasi bakar yang memang nasi bakar dibungkus pakai daun pisang, itu kita sebut nasi bakar, tapi juga ada nasi goreng yang memang nasi goreng gitu ya. Nah, apakah yakimeshi ini ditujukan untuk nasi bakar yang dibungkus daun pisang, ataukah nasi bakar yang memang yang sepadan dengan nasi goreng gitu. Itu juga kita harus, pertimbangkan, harus disesuaikan dengan budaya dari bahasa sumber tersebut. Lantas di sini ada desu ne, hara ga tatsu. Nah, kalau kita word by word itu kan kita lihat hara itu misalnya perut, tatsu itu berdiri, perut berdiri. Apakah sesungguhnya artinya seperti itu, gitu kan? Itu juga perlu kita lihat lagi kepadanannya. Nah, ada tidak padanannya dalam bahasa Indonesia, gitu. Kalau kita mau menjadikan bahasa Indonesia itu sebagai target language, gitu kan. Kemudian Inonaka no Kawazu gitu kan. Ini juga nanti silakan minasang cari apa ya gitu. Kemudian ada ini satu kutipan dari satu novel Yukiguni, ini karya Kawabata Yasunari. Kalau misalnya Anda baca di jilid pertama, di page pertama itu ada satu kutipan ini ya. Desu ne. 故郷の長いトネルを抜けると雪国であった gitu. Nah ini berarti kita kan harus membayangkan gitu latarnya seperti apa, bagaimana diksi yang digunakan, sehingga jangan sampai karya yang begitu apa ya utsukushi gitu sakuhi, kemudian kita terjemahkan jadi biasa aja atau sebaliknya karya yang biasa aja kita terjemahkan jadi utsukushi gitu. Kunaru gitu kan, itu juga tidak tidak baik juga. Jadi kita harus, bayangkan ya.
ya. Kemudian di sini juga ada Yoru no soko ga shiroku natta, shingosho ni kisha ga tomatta. Ini juga saya ambil dari Yukiguni juga. Sore kara desu ne. Ini kutipan-kutipan ini salah satunya lagi adalah diambil dari novel Hypnotis, Swimming, halaman ketiga, sorry, page ketiga, betul ya. Eh, Ori shikiri ame ga kaze ni fukarete madogarasu ni atate para-para to oto o tateru. Nah, ini kita juga harus bayangkan bagaimana pengarang ini menggambarkan latar itu melalui tulisannya. Nah, kita harus mencoba mentransfer apa ya bayangan pengarang itu ke dalam bahasa target itu. Tentunya kita perlukan diksi yang sesuai gitu, seperti itu ya. Nah, jadi nanti minasang, kita akan diskusi di kelas online itu bagaimana menjadi minimal mencoba untuk menjadi seorang penerjemah, karena kita sebagai pembelajar bahasa asing tidak bisa lepas dari menerjemahkan suatu bahasa sumber, yaitu bahasa Jepang ke dalam bahasa target bahasa Indonesia atau sebaliknya ya, dari bahasa Indonesia ke bahasa Jepang gitu. Oke, minasang. Baik, untuk brainstorming saya rasa cukup sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut ke kelas online untuk mendiskusikan berbagai hal terkait dengan pengalaman, kira-kira kesulitan apa yang pernah Anda hadapi dalam menerjemahkan suatu teks, terutama teks karya sastra. Dewa minasang, ya. Oke, sampai nanti di kelas online. Terima kasih banyak.